Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mengadakan penerangan masalah peserta didik yang di bersama Dini Sardiani dari SMA Negeri 10 Bandung. Nah, penerangan masalah peserta didik di sini berjudul tentang malas belajar pada peserta didik. Nah, bagaimanakah permasalahannya? Kita lihat permasalahannya. Dalam kegiatan pembelajaran biasanya ditemukan peserta didik yang malas belajar. Peserta didik yang malas belajar menganggap bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang kurang menyenangkan dibandingkan dengan bermain game atau nonton drakor. Juga kurang bakat, misalnya melukis, musik, dan olahraga banyak ditentukan oleh bakat khusus. Siswa yang kurang berbakat dalam melukis akan banyak menghadapi kesulitan belajar dibandingkan dengan siswa yang memiliki bakat khusus. Terutama di sini saja, yang tidak berbakat biasanya malas untuk belajarnya. Tidak ada motivasi untuk belajar. Nah, juga ditekankan bahwa faktor malas inilah yang mempengaruhi prestasi peserta didik menurun. Nah, bagaimana kita harus melihat dulu akar masalahnya? Untuk mengetahui akar kemalasan anak, pendidik harus mengetahui secara detail apa yang menjadi permasalahannya. Biasanya faktor kemalasan belajar pada anak terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitarnya, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ketiga hal inilah yang membawa pengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak. Selain itu juga akar permasalahannya lingkungan keluarga membawa pengaruh besar dalam membentuk kepribadian anak. Jelaslah di sini karena anak ini sekolah yang pertama kali buat anak adalah di rumah, sehingga rumah ini sebagai madrasah buat anak tersebut. Bagaimanakah alternatif solusinya? Pertama, dalam hal ini memberikan pendidikan kepada anak-anak, seharusnya orang tua dan guru bekerja sama dalam menghadapi anak yang malas belajar. Dengan mengenal sifat dan tingkah laku agar anak lebih mudah membina, membimbing dan mengarahkan anak untuk belajar dengan baik. Jadi harus mengenal dulu bagaimana tingkah laku dan sifat anak tersebut sehingga mudah untuk diharapkan anak tersebut akan menjadi lebih giat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Yang ketiganya, menekankan belajar merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Jadi, belajar itu atau mencari ilmu itu adalah suatu kewajiban. Agar dapat meraih cita-cita yang diinginkan dan meningkatkan derajat kehidupan mereka. Jadi dari kalian anak-anak tersebut senang belajar, diharapkan cita-cita dia untuk meraih keinginannya dia bisa tercapai. Nah, dari hasil pemecahan masalah yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi peserta didik yang malas belajar di sekolah yaitu diterapkan. 1. Menciptakan kesiapan belajar. Di sini tentu saja peserta didik yang berada dalam kondisi siap belajar akan merasa tertarik untuk mengikuti proses belajar di kelas dan dibantu juga dengan para pendidik. Jadi di sini ada kerjasama antar pendidik dan peserta didik sehingga terciptalah kesenangan atau ketertarikan di dalam pelajaran tersebut sehingga anak tidak merasa malas belajar. Yang keduanya, memberikan motivasi pada peserta didik sehingga peserta didik berkonsentrasi pada pelajaran tersebut. Dengan motivasi inilah konsentrasinya tidak akan kemana-mana. Diharapkan peserta didik akan terpacu untuk belajar. Dan yang ketiganya, menciptakan keharmonisan. Di sini tentu saja pendidik memberikan canda tawa ataupun humor kepada anak didik supaya dia tidak bosan, tidak rasa lelah ataupun jenuh mengikuti pelajaran, apalagi pelajaran tersebut pada jam-jam terakhir yang tentu saja sangat membosankan dan biasanya suka ngantuk.
Hasil pemecahan masalah menyelipkan jenaka sebagai transisi pembelajaran mudah bosan dan kurang bersemangat seringkali dialami peserta didik. Dalam kondisi seperti itulah guru menyelipkan unsur jenaka untuk mengurangi kegagalan belajar di kelas. Yang tentu saja unsur jenaka itulah merupakan suatu cerita humor yang mendidik dan membuat peserta didik sebagai kembali segar untuk belajar. Yang terakhir, memberikan hadiah untuk menghadapi peserta didik yang malas adalah berikan hadiah yang menarik. Di sini tidak usah mahal-mahal, tapi anak didik terpacu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan. Nah, sekian dulu ini video hasil pemecahan masalah peserta didik yang berjudul dengan malas belajar. Mudah-mudahan video ini bisa berguna untuk menangani peserta didik yang malas belajar, sehingga peserta didik anak-anak itu terpacu untuk belajar dan meraih cita-citanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.